Hai, welcome to New Reading Journey. Jadi, aku sedang membaca satu buku yang termasuk antrian di Ipusnas karena buku ini termasuk buku baru. Kayaknya kalau nggak salah, tahun terbitnya itu tahun 2021, cuman masuk ke Ipusnas itu kayaknya belum lama. Terus beberapa hari yang lalu, nggak ada semingguan yang lalu, beberapa hari yang lalu itu ketika aku buka-buka Ipusnas, terus ngelihat buku antrian yang available, ternyata buku ini available satu, terus aku langsung cepat-cepat pinjem karena aku tertarik banget untuk pinjem buku ini. Selain karena memang biasanya aku tertarik sama buku-buku yang masuk antrian Ipusnas, aku juga suka sama covernya yang bagiku lucu banget gitu loh gambarnya. Wait a minute. Bentar. Covernya itu kayak bukan buku anak-anak sih, tapi kayak gambar. Nah, kayak covernya buku anak-anak gitu loh, tapi ini dalam versi yang lebih remaja karena ini adalah novel yang masuk yang adult. Terus judulnya itu The Arson Project dari Akai Gita. BTW aku itu pernah tahun lalu, ya di awal tahun lalu aku pernah baca salah satu novelnya Akai Gita yang judulnya Enigma Pasha, dan aku lumayan suka sama itu. Enigma Pasha itu kayaknya juga yang adult deh. Terus karena aku lumayan suka dan aku lumayan percaya gitu sama Akai Gita setelah aku baca yang judulnya Enigma Pasha itu, jadi aku memberanikan diri untuk pinjam ini karena ya selain karena covernya, penulisnya ini masuk antrian, juga karena ketika aku ngeliat dari blurnya itu, aku belum dari blurnya itu belum jelas gitu loh gambarannya cerita ini seperti apa, karena menceritakan tentang seorang gadis. Aku nggak tahu, di sini nggak disebut umurnya berapa, pokoknya ada seorang gadis yang namanya Kara. Kara itu adalah sebentar ya, dia adalah seorang aktris kayaknya, main di sebuah teater. Terus dia itu ternyata punya pacar seorang aktor teater terkenal. Cuman sebenarnya di dalam hatinya Kara, dia itu suka atau mengagumi seorang laki-laki yang namanya Mike. Sedangkan ternyata Mike itu hanya seorang cleaning service di tempat teaternya Kara atau tempat teater mereka. Jadi aku belum tahu ini ceritanya seperti apa. Dilihat dari covernya sebenarnya lucu banget gitu loh, The Arson Project. Emang ternyata di blurnya itu dijelaskan bahwa Kara ini ingin membalaskan dendam, if I'm not mistaken, ingin membalaskan dendam yang dibantu oleh Mike untuk membakar sesuatu, kayaknya membakar gedung teater itu atau gimana. Jadi ceritanya agak kriminal, agak menakutkan, tapi gambarnya lucu. Jadi aku nggak tahu hubungan dari covernya ini sama ceritanya itu seperti apa. Padahal covernya itu kayak lucu manis kayak cerita dongeng anak-anak, tapi kok di blurnya itu dituliskan bahwa Kara ingin membalas dendam dengan cara membakar sesuatu. Jadi aku masih tidak tahu ceritanya seperti apa. Sedangkan aku membaca novel ini baru gak nggak jauh, belum jauh, aku baru sampai awal-awal ketika awal pertemuan antara Kara dan Mike. Ternyata Kara dan Mike itu bertemu pertama kali itu ketika mereka masih kecil, kayaknya masih SD. Ketika itu si Kara itu punya rumah atau sebuah villa di pegunungan. Aku juga nggak jelas ini pegunungan di mana. Pokoknya rumahnya ada di tempat yang sangat sejuk. Terus habis itu tiba-tiba pada suatu hari Mike ini datang bersama ibunya. Ternyata ibunya Mike ini adalah seorang semacam tukang bersih-bersih yang ditugaskan oleh seseorang untuk membersihkan rumah yang ada di balik bukit. Dan rumah itu adalah rumah terdekat atau tetangga terdekat dari rumahnya Kara, karena memang di wilayah itu rumah itu jaraknya jauh-jauh karena emang seperti tempat peristirahatan atau hanya seperti villa. Dan ketika itu Mike dan Kara itu awalnya bertemu ketika Mike itu datang bersama ibunya untuk membersihkan rumah itu. Dan awalnya kesan pertama antara Mike dan Kara itu tidak terlalu bagus gitu loh, masih kayak anak kecil yang mereka masih sinis-sinis, dan awalnya nggak terlalu suka gitu. Dilihat dari awal pertemuan mereka nggak terlalu suka satu sama lain. Cuman ketika aku membaca bagian itu, bagiku ceritanya lucu karena seperti aku membayangkan seperti cerita di film
petualangan Sherina 1, karena memang seperti ada anak-anak kecil yang pada awalnya mereka tidak saling menyukai, terus habis itu mereka ternyata cocok untuk berteman meskipun pada awalnya mereka harus berantem dulu. Jadi bayanganku seperti itu, di awal cerita masih seperti itu. Jadi aku belum jauh, bener-bener belum jauh, belum sampai ketika mereka remaja. Ini masih ketika mereka awal bertemu dan masih SD. Terus semalam itu kan aku buka-buka Goodreads kan, aku buka Goodreads cari Akai Gita. Aku kan pengen menandai kalau aku sedang membaca The Arson Project. Terus ternyata di situ aku nemuin, ternyata Akai Gita ini novelnya lumayan banyak ya. Setauku yang ada di Ipusnas itu cuma ada 3 sejauh yang aku tahu. Yang The Arson Project yang sedang aku baca, terus habis itu ada Enigma Pasha yang udah aku baca di tahun lalu, terus habis itu ada satu lagi yang aku rencananya bakalan baca setelah aku baca The Arson Project yang judulnya Ephemera. Ini aku bakalan baca setelah aku baca novel yang judulnya The Arson Project, karena aku bakalan gabungin. Ternyata waktu aku buka di Goodreads itu ada beberapa novel lainnya, kalau nggak salah 6. If I'm not mistaken ada 6 gitu loh. Terus ternyata aku baru tahu ketika aku buka Goodreads itu kalau ternyata novel yang Enigma Pasha yang aku baca di tahun lalu itu ternyata ada novel-novel lanjutannya, kayak sebentar aku cari, buka di Ipusnas di Goodreads. Ternyata aku baru tahu kalau itu ada lanjutannya gitu loh. Ada spin-off yang judulnya Paradoks Bingar. Aku juga nggak tahu ini sebenarnya cerita tentang tokoh apa atau siapa, karena memang kalau yang di Enigma Pasha itu kan menceritakan tentang kehidupan Pasha dan Sela ketika mereka SMA, dan Pasha itu adalah seorang atlet baseball. Terus di sini ada Paradoks Bingar ini juga menceritakan tentang baseball. Jadi mungkin ya, aku juga nggak tahu, aku belum jelas seperti apa juga, aku nggak mau baca komennya karena aku takut kena spoiler. Mungkin aku menduganya ini adalah kayak semacam teman atau adik kelasnya dari Pasha karena sama-sama main baseball. Terus habis itu ada lagi novel yang bener-bener kayaknya ini yang terbaru dari Akai Gita yang judulnya Bentala Sela. Jadi ini menceritakan tentang Sela ketika dia udah dewasa gitu. Aku taunya ketika aku baca blurb-nya atau deskripsi bukunya, aku belum tahu, aku nggak sadar kalau ternyata Sela itu adalah cewek yang ada di Enigma Pasha, karena aku lupa nama cewek utama di novel Enigma Pasha itu siapa. Terus ketika aku mulai membaca reviewnya, aku nemu satu review yang membahas tentang novel yang sedikit lumayan spoiler tentang hubungan Sela dan Pasha. Ternyata ini kelanjutan dari Enigma Pasha dan melanjutkan hubungan antara Sela dan Pasha. Terus ini aku agak nyesel, sebenarnya aku nggak tahu cerita detailnya seperti apa, tapi ada satu review yang nyebutin bahwa di novel ini atau di namanya Bentala Sela ini pada akhirnya itu ada epilog yang menceritakan tentang 5 tahun setelah Pasha dan Sela menikah, dan itu membuat si pembacanya sedih dan membuat dia itu sedikit bukan kecewa sih ya, dia sebenarnya nggak mau tahu gitu loh kalau ceritanya ternyata sedih itu di akhirnya. Jadi aku mulai menduga apa yang terjadi dalam kehidupan Sela dan Pasha. Sebenarnya ketika aku baca review itu, terus ketika aku ngeliat juga covernya yang lucu banget ini, aku bener-bener pengen membaca, bener-bener aku penasaran sama hubungan antara Sela dan Pasha. Karena ketika aku baca Enigma Pasha itu adalah seseorang yang cool tapi lucu tapi perhatian gitu loh. Jadi aku lumayan suka sama karakter Pasha itu. Jadi aku penasaran sama kelanjutan cerita mereka. Cuman aku sedikit
ngerti gak sih perasaan pengen tahu tapi nggak pengen tahu, karena tahu nanti endingnya bakalan sedih, jadi aku nggak pengen tahu tapi aku pengen tahu ceritanya. Ngerti nggak sih perasaan seperti itu? Bingung antara bener-bener pengen atau bener-bener nggak usah aja, biar aku nggak tahu, biar aku nggak nangis kalau ternyata endingnya sedih kayak gitu. Jadi aku nggak tahu kalau yang Bentala Sela ini belum ada di Ipusnas, tapi mungkin nantinya kalau memang udah ada di Ipusnas, semoga ada di Ipusnas, aku bakalan pikirkan lagi apakah aku bakalan baca atau enggak, meskipun aku tahu kalau nanti endingnya bakalan sedih. Meskipun aku juga nggak tahu sih sedihnya seperti apa, tapi ya seperti itulah. eh ya kayak gitu. Aku nggak tahu aku bakalan baca atau enggak. Pokoknya rencanaku kali ini adalah aku mau membaca The Arts and Project kalau bisa secepat mungkin, karena aku udah 2 kali pinjam di Ipusnas. Sedangkan buku ini masuk antri banget, jadi daripada aku simpen keep untuk diriku sendiri dan aku gagal membaca, jadi aku kayaknya bakalan ngebut untuk baca satu buku yang aku pinjam di Perpus Bung Karno, terus habis itu lanjut ke buku ini. Enggak nih, 2 buku yang aku pinjam di Perpus Bung Karno, terus selingannya aku bakalan baca di Arts and Project ini, terus lanjut ke Efemera. Kalau yang Efemera dulu itu juga masuk antrian, tapi untungnya setelah Ipusnas itu nambah jumlah eksemplarnya di Ipusnas, aku bisa pinjam dengan mudah. Kayaknya ada sekitar 200-an atau 100-an lebih pokoknya. Jadi yang Efemera itu lebih gampang dipinjam. Seperti itu rencana. Ini adalah tambahan. Sebenarnya kan kemarin aku bilang kalau novel-novelnya Akai Gita yang ada di Ipusnas itu baru ada 3. Terus ketika aku mulai buka-buka lagi di Ipusnas, ternyata ada satu novel yang judulnya Paradox Bingar yang aku bahas tadi, yang udah ada di Ipusnas. Cuman ketika di search itu gak bisa muncul karena itu adalah termasuk buku baru yang baru masuk ke Ipusnas. Bukan baru-baru banget sih, enggak, cuman biasanya buku-buku baru itu kan agak susah gitu loh menurutku di search. Dan ternyata untuk yang Paradox Bingar itu udah aku masukkan ke dalam antrian, cuman aku lupa karena biasanya ketika ada novel-novel baru atau buku-buku baru aku langsung aja masuk ke dalam antrian, meskipun aku tidak terlalu mengingat atau tidak terlalu membaca itu buku apa. Ternyata Paradox Bingar itu ada, cuman ketika di search itu susah. Tapi kalau kalian ngefollow atau nyari namaku, kalau kalian nemu akunku, di dalam antrianku itu ada, dan novelnya Akai Gita yang Paradox Bingar itu masuk ke dalam antrian dan aku belum bisa mendapatkan novel itu. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti ketika aku bisa meminjam itu aku bakalan pinjem mungkin. Terus ada satu hal yang aku sadari lagi, ternyata memang Akai Gita itu sepertinya adalah seorang penulis yang lumayan populer gitu di Ipusnas, terutama karena novel-novelnya Akai Gita selama ini, sejauh ini yang aku tahu itu termasuk dalam novel antrian. 4 novelnya Akai Gita di Ipusnas itu masuk antrian. Yang pertama itu yang judulnya Enigma Pasha itu masuk antrian. Terus sekarang itu udah eksemplarnya, jumlah bukunya udah ditambah, jadi nggak masuk antrian lagi. Tapi ini jumlahnya lumayan banyak, kayaknya ada sekitar 150-an. Terus yang sedang aku baca di Arts and Project itu juga masuk antrian ya, meskipun di Arts and Project ini eksemplarnya belum ditambah, kayaknya baru masih 10. Biasanya pada awal di-upload di Ipusnas itu jumlahnya biasanya rata-rata 10 dan itu masih masuk antrian. Terus habis itu ada Efemera ini seingatku dulu juga masuk antrian, tapi sekarang jumlahnya juga udah ditambah, jadi aku bisa minjem dengan mudah. Jadi sementara ini aku bakalan berusaha untuk menyelesaikan yang The Arts and Project, meskipun aku juga gak terlalu yakin aku bakalan menyelesaikan itu dalam waktu yang cepat atau enggak, karena kondisiku sekarang lagi lagi flu. Semoga aku bisa membaca itu. Oh my god, ini porsi gede. Kupikir kecil. Shit.
Jadi di sini Mike bilang, aku merasa perlu memiliki hubungan yang tepat karena hidupku dipenuhi ketidakpastian. Itu dia semacam kayak mengakui perasaannya ke Kara pada akhirnya. Sedih sih, tapi aku juga bingung karena di sini Mike itu pada akhirnya tidak jadi orang yang benar-benar baik, tapi ya sedih. Lanjut, kurang dikit lagi. Bete. Aku nggak menyangka kalau bakalan seperti ini. Ini belum sampai akhir, cuman aku nggak nyangka kalau bakalan akan ada hal itu yang bakalan terjadi ke mereka, ke Mike terutama di sini kayak ini yang adult tapi apa ya, kayak masalahnya melibatkan hukum gitu loh. Kayak terlalu berat untuk ukuran yang adult, I think. Aku nggak sabar pengen tahu gimana akhir kisah ini. Bener-bener kayak apakah memang akan berakhir seperti itu, seburuk itu gitu loh. Ini aku sampai ke halaman 344, kurang dikit berapa ya, let's see, 1 bab, 2 bab, 3, kurang 3 bab lagi sejauh ini, dari 344 sampai terakhir itu endingnya ada di halaman 359. Terus habis itu kayak ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Oke, let's see, kurang 3 bab lagi. Aku bener-bener penasaran apa yang bakalan terjadi di mereka berdua. Tinggal 2 halaman terakhir. Let's see apa yang bakalan terjadi, apakah sesuai dengan harapanku atau enggak. Tapi meskipun kalaupun endingnya tidak sesuai dengan harapanku, aku merasa bahwa endingnya ini cukup menarik karena di luar prediksiku, lumayan berbeda daripada novel-novel pada umumnya yang pada akhirnya benar-benar happy ending dengan baik gitu loh. Let's see. Cukup manis, tapi masih belum jelas kelanjutan ceritanya, kelanjutan hubungan mereka. Tapi cukup manis, udah cukup. Aku rasa aku bakalan melanjutkannya sendiri dengan imajinasiku sendiri. Mungkin tujuannya si penulis seperti itu, kayak nanggung tapi nggak nanggung, ya manis. Aku suka sama novel ini, suka, menarik. Pada akhirnya aku selesai membaca novel The Arson Project yang udah berkali-kali aku pinjam di Ipusnas dan gak beres-beres. Sebenarnya ini bukan novel yang buruk, bukan novel yang aku gak suka ceritanya, juga bukan novel yang ceritanya kepanjangan dan novelnya tebel banget. Makanya aku menghabiskan cukup banyak waktu biar aku bisa menyelesaikannya. Alasan sebenarnya kenapa aku baru bisa menyelesaikan ini adalah karena memang sebelumnya itu aku lebih fokus untuk membaca buku-buku fisik yang aku pinjam di Perpus Bung Karno. Dan di Arson Project ini aku jadikan semacam selingan doang ketika aku lagi gak bisa pegang buku fisiknya, seperti itu. Cuman ada suatu hari sekitar mungkin 5 harian yang lalu ya, aku juga lupa. Suatu hari itu, ketika aku sedang membaca The Arson Project, ketika aku sedang santai, aku mulai merasakan bahwa aku perlu untuk menyelesaikan ini, segera menyelesaikan ini, karena ceritanya begitu menarik, page turner banget. Terus aku juga pengen segera tahu apa yang terjadi pada tokoh-tokohnya dan pengen tahu seperti apa endingnya.
Selain karena alasan itu, juga karena aku berpikiran bahwa aku sudah pinjam ini udah berkali-kali gitu loh di Ipusnas, dan novel ini adalah novel antrian, jadi aku kayak terlalu egois kalau aku menyimpan dan meminjam buku ini lagi dan nggak segera aku selesaikan, karena ada banyak banget orang yang ingin membaca novel ini. Pada akhirnya aku lebih fokus untuk membaca buku itu dulu sebelum akhirnya aku kembali ke buku fisik yang aku pinjam di Perpus Bung Karno. Jadi waktu itu aku bacanya itu udah sekitar sepertiga lagi gitu loh, sepertiga, 2/3 lagi, dan 2/3 dari novel ini aku selesaikan dalam waktu 2 hari, dan 2 hari itu aku ngerasa kalau aku cukup ngebut untuk membacanya, karena memang aku kan slow reader. 2/3 novel ini aku selesaikan dalam waktu 2 hari itu udah lumayan ngebut bagiku. Mungkin bagi kalian yang bisa membaca satu novel dalam 1 hari itu hal yang biasa, tapi bagiku yang biasanya membaca satu novel itu dalam waktu 5 sampai 7 hari itu adalah waktu yang lumayan singkat. Jadi novel ini kesanku ketika aku membaca novel ini adalah novel yang menyenangkan, novel yang lucu, tapi juga novel yang punya konflik yang cukup berat, bahkan lumayan berat, terlalu berat untuk diceritakan di novel yang jenisnya yang adult, dan terlalu berat untuk dirasakan oleh anak-anak yang masih remaja seperti tokoh Kara dan Mike. Jadi sebenarnya tokoh Kara dan Mike ini adalah sahabat dari kecil. Mereka dari SD udah mulai bersahabat, karena pada suatu hari mereka bertemu di villa, di sebuah villa yang dimiliki oleh keluarga dari Kara. Dan Mike ini dia datang ke area villa itu karena memang ibunya dipekerjakan oleh seseorang untuk membersihkan villa yang menjadi villa tetangga dari keluarga Kara. Jadi Mike ini adalah anak dari seorang tukang bersih-bersih, sedangkan Kara itu adalah anak dari seorang yang lumayan berada yang punya villa untuk menjadi tempat mereka berlibur selama liburan, seperti itu. Terus ternyata mereka ini bersahabat itu bukan cuma waktu itu doang, tapi berlanjut sampai mereka SMA. Dan ketika mereka SMA itu sebenarnya mereka itu saling jatuh cinta. Cuman masalahnya karena mereka sudah bersahabat sejak kecil, jadi mereka itu kepentok friendzone gitu loh. Mereka takut untuk mengungkapkan perasaan karena takut kalau satu sama lain, kalau lawannya itu atau satu sama lain itu tidak punya perasaan yang sama seperti mereka, maka pada akhirnya mereka itu lebih suka menyimpan perasaan mereka masing-masing. Terus pada suatu hari ternyata Kara yang waktu SMA itu dia selain sebagai seorang siswi, dia itu juga bekerja di sebuah komunitas teater. Jadi dia itu jadi seorang aktris teater yang cukup terkenal dan punya seorang pacar yang juga seorang aktor terkenal yang namanya Ben. Dan Ben ini adalah anak dari pemilik gedung teater yang dimana Kara itu biasa bermain teater. Terus sedangkan untuk Mike sendiri itu dia hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih, sebagai asisten ibunya untuk membersihkan gedung teater itu. Jadi meskipun Kara dan Mike itu bersahabat dan saling jatuh cinta, tapi kehidupan sosial mereka itu kayak kebanting gitu loh, jauh berbeda. Makanya kayak Mike itu pada akhirnya tidak berani untuk menyatakan cintanya, selain karena dia takut merusak persahabatan, juga karena dia itu merasa kalau dirinya itu tidak cukup pantas untuk seorang Kara yang cantik, terkenal, dan kaya kayak gitu. Terus ada satu waktu di mana terjadi sebuah kasus di rumah keluarganya Ben atau keluarga pemilik teater itu, di mana terjadi kayak semacam pencurian barang-barang berharga di keluarga itu. Dan ternyata orang yang diduga sebagai pelakunya adalah ibunya Mike, karena ibunya Mike itu bekerja sebagai tukang bersih-bersih panggilan di rumah keluarganya Ben. Terus setelah melakukan polisi melakukan penyelidikan. Selain polisi juga keluarganya Kara itu juga membantu untuk melakukan penyelidikan, karena ternyata ayahnya Kara itu adalah seorang pengacara dan dia itu menjadi pengacara untuk membela ibunya Mike yang bernama Ibu Rami. Terus ternyata setelah beberapa penyelidikan yang dilakukan antara polisi dan ayahnya Kara, ternyata terungkaplah siapa sebenarnya jati diri Mike itu, siapa sebenarnya ayah kandung dari Mike. Karena selama ini kan Mike itu hanya tinggal bersama ibunya dan dia itu nggak tahu
dan nggak pernah diceritakan juga sama ibunya siapa sebenarnya ayahnya. Jadi dia itu hanya diceritakan bahwa ketika ibunya hamil Mike, ibunya itu ditinggal oleh sang ayah. Terus ketika mulai terjadi kasus itu, maka terbongkarlah siapa sebenarnya ayah kandung dari Mike. Terus akhirnya Mike itu kayak punya semacam dendam gitu loh sama keluarganya Ben, karena dia merasa sudah dituduh, terus sudah dijatuhkan, sudah dibuat sengsara hidupnya. Maka terjadilah sebuah aksi balas dendam yang dilakukan oleh Mike itu kepada keluarga Ben, yang melibatkan pembakaran. Karena makanya judulnya The Arson Project itu, karena memang di sini ada proyek pembakaran yang dilakukan oleh Mike. Sebenarnya pada yang melakukan Mike, tapi sebenarnya ide pembakaran itu dicetuskan oleh Kara. Terus seperti itu. Dan aku nggak nyangka kalau sebenarnya ceritanya itu beneran bakalan seserius itu gitu loh. Aku pikir oke, ini ceritanya bakalan selesai ketika terjadi pengungkapan siapa sebenarnya ayah kandung dari Mike. Terus juga akan berakhir ketika pada akhirnya Mike dan Kara itu mulai mengungkapkan perasaan mereka masing-masing dan mulai pacaran gitu loh. Kupikir endingnya bakalan seperti itu, tapi ternyata di sini masih jauh gitu loh dari bayanganku. Kalau ternyata di sini ada kasus lainnya yang terjadi setelah kasus pencurian, ternyata ada kasus pembakaran itu yang bagiku cukup mengagetkan. Sebenarnya nggak kaget juga sih, karena di blurnya juga ada, cuman aku ngerasa aku nggak nyangka kalau itu bakalan benar-benar terjadi, dan nggak nyangka kalau itu bakalan dilakukan oleh si orang ini atau si Mike ini. Karena aku pikir Mike ini kan dalam cerita ini digambarkan sebagai seorang anak SMA yang baik, yang pada dasarnya dia itu baik, dan dia itu juga cerdas, terus berkepala dingin. Tapi di saat di belakang itu ternyata dia itu punya dendam yang ingin dia balaskan dan dia wujudkan dalam bentuk pembakaran. Dan itu bagiku kayak terlalu terlalu serius, terlalu impulsif untuk dilakukan oleh Mike. Karena penggambaran karakter Mike dari awal itu bukan seperti itu. Karena penggambaran diri Mike itu adalah seseorang yang selalu berkepala dingin, punya ide yang bagus, terus dia itu juga lucu. Karena banyak sekali adegan di mana Mike itu terdesak atau mengalami kesulitan, tapi dia itu selalu punya celetukan lucu yang membuat suasana itu menjadi cair gitu loh. Tapi ternyata dia itu pada akhirnya meledak di belakang, dan itu cukup mengagetkan, dan aku cukup kecewa sama karakternya Mike yang ternyata berdarah dingin, ternyata punya dendam yang sebesar itu untuk keluarga Ben. Itu sebenarnya aku kecewa sama karakternya, tapi aku nggak kecewa sama ceritanya sih. Ceritanya itu tetap menarik dan tidak aku bisa menduganya, tapi tidak terduga kalau ceritanya bakalan seserius itu gitu loh menurutku. Dan ini kayak novel ini setelah aku membacanya itu kayak sebuah cerita yang benar-benar komplit. Ada sisi lucunya, ada sisi menyenangkannya, ada sisi cerianya sebagai anak-anak, tapi juga ada sisi dimana kasus yang terjadi itu cukup berat, cukup membuat aku yang membacanya itu frustasi dan jengkel sama orang-orang yang ada di dalam novel ini. Terus di sebenarnya endingnya itu berakhir dengan baik, tapi aku tetap ngerasa kalau ending dari novel ini gantung. Meskipun pada akhirnya endingnya bagus, tapi kayak bagusnya itu kayak kayak gantung gitu loh, ngerti nggak sih rasanya? Terus aku ngerasa kalau ini kayak bakalan ada kelanjutannya lagi, karena belum jelas, meskipun pada akhirnya kehidupan mereka itu baik-baik aja, tapi belum jelas apa yang akan terjadi berikutnya. Hubungan antara Mike dan Kara ini belum jelas bakalan menuju kemana gitu loh. Di ending ceritanya itu masih seperti itu. Jadi aku berpikiran, menduganya bahwa novel ini bakalan ada kelanjutannya, karena memang yang berdasarkan pengalamanku sebelumnya untuk membaca novel dari Akai Gita yang judulnya Enigma Pasha, yang juga endingnya sama-sama bahagia tapi gantung, ternyata memang
aku baru tahu bahwa Enigma Pasha itu memang belum selesai itu loh ceritanya. Jadi ada kelanjutan ceritanya di novel berikutnya. Jadi aku menduganya pun di Arson Project ini juga bakalan ada kelanjutannya. Selain karena endingnya juga sama-sama gantung, juga aku ngerasa ada satu tokoh misterius yang hadir di novel ini yang belum jelas dia itu sebenarnya siapa. Sebutannya itu adalah tikus lab nomor 1. Jadi tikus lab nomor 1 itu adalah teman dari Mike, teman dekat dari Mike. Tapi di cerita ini itu nggak jelas siapa sebenarnya tikus lab nomor 1. Nama aslinya juga belum jelas siapa. Terus hubungannya dimulainya pertemanannya si tikus lab nomor 1 dengan Mike itu juga belum jelas dimulai dari mana. Terus ya pokoknya identitas dari si tikus lab nomor 1 ini kan belum jelas. Jadi aku menduga bahwa mungkin nanti di novel yang berikutnya, selain menceritakan kisah kelanjutan hubungan antara Mike dan Kara, juga akan membongkar siapa sebenarnya identitas asli dari tikus lab nomor 1. Jadi seperti itu, aku menduganya seperti itu. Tapi pun mungkin kalau memang novel ini cuma berakhir di sini dan tidak ada kelanjutannya, mungkin si penulis inginnya kita sendiri yang melanjutkan kisahnya sesuai dengan imajinasi dari pembacanya masing-masing. Seperti itu sih. Tapi kayaknya aku menduga 70%-nya kayaknya memang novel ini bakalan ada lanjutannya. Aku rasa sih seperti itu. Jadi untuk novel ini aku rekomen banget untuk kalian baca, karena novelnya asyik, novelnya lucu, tapi juga bikin stres karena kasusnya yang lumayan gede. Kayak gitu. Update singkat tentang bacaanku. Aku lagi baca Ephemera. Ini aku mulai fokus untuk baca Ephemera setelah kemarin itu aku selesai baca The Little Paris Bookshop, ditemani sama kopi yang udah hampir habis sama suara hujan. Jadi hari ini adalah hari pertama hujan turun di musim ini. Sejauh yang aku ingat ini hari pertama hujan turun, dan aku suka karena jadi berasa seger aja gitu. Udah lama hujan gak turun dan berasa kering banget belakangan ini. Jadi aku mau lanjut baca ini. Oh ya, kemarin itu aku ke Perpus Bung Karno untuk pinjem 2 buku lagi, karena aku pikir aku masih punya bacaan yang cukup banyak di Ipusnas. Jadi aku memilih buku-buku yang sekiranya tipis yang bisa segera selesai aku baca. Yang pertama itu Rumah Kertas sama Kematian di Dalam Lift, dan keduanya ini adalah novel-novel karya penulis dari Argentina. Aku baru baca Ephemera sampai ke halaman 64. Belum jauh, tapi aku ngerasa kalau aku bakalan menyelesaikan novel ini cepet, karena memang aku ngerasa kalau novel ini menarik banget dan aku bener-bener pengen tahu gitu loh akhir ceritanya seperti apa. Karena ini novel ini lebih misterius, membuat bingung, terus ada kasus-kasus yang penuh dengan tanda tanya. Bahkan orang-orangnya, hampir keseluruhan orangnya itu penuh dengan tanda tanya. Jadi kayaknya aku bakalan segera menyelesaikan ini, semoga. Lagian aku kayaknya bakalan fokus baca novel ini aja dulu, baru lanjut ke novel berikutnya yang aku pinjam di Perpus Bung Karno. Dan yang aku temukan, temukan kesamaannya dari novel yang Ephemera ini sama yang satunya yang di Arson Project itu adalah ternyata Akai Gita ini suka menulis novel dengan menggunakan 2 POV. Kalau yang di Arson Project itu kan dari Kara sama Mike. Kalau yang ini dari Venus dan Adam, dan keduanya ini 2 novel ini sama-sama karakternya adalah karakter remaja. Cuman kalau yang ini lebih remaja lagi sih, lebih kecil lagi. Ini karakternya masih SMP. Kalau yang satunya kan untuk anak SMA. Jadi menarik banget dan bener-bener misterius dan bikin penasaran gitu loh. Kemarin aku mulai fokus untuk membaca novel dari Akai Gita lainnya yang judulnya Ephemera, dan aku udah sampai ke halaman 115. Sebenarnya kalau dibilang baru kemarin baca juga enggak, aku udah mulai baca itu udah dari ketika aku selesai membaca yang di Arson Project. Cuman emang setelah itu aku kayak cuma baca bagian epilognya doang, terus habis itu aku keseling sama bacaan buku lainnya yang judulnya The Little Paris Bookshop. Setelah kemarin lusa itu aku selesai, baru kemarin aku benar-benar pegang novel ini. Dan bagiku novel yang Ephemera ini jauh lebih menarik sejauh ini ya. Jauh lebih menarik, jauh lebih page turner, jauh lebih misterius, dan jauh lebih creepy dan dark daripada novel yang di Arson Project. Kalau yang di
The Arson Project itu kan lebih seperti kisah remaja SMA dengan segala masalah hidupnya, yang meskipun masalah hidupnya lumayan berat juga sih untuk anak-anak remaja. Cuman kalau yang ini sebenarnya tokoh dari Ephemera ini lebih kecil. Kalau yang di The Arson Project itu kan anak SMA, kalau yang ini anak SMP. Cuman ceritanya itu lebih misterius karena karena setiap tokohnya itu kayak punya tanda tanya, kayak aku masih bingung menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi untuk yang Ephemera ini ceritanya dimulai dari seorang anak perempuan yang namanya Venus, yang dia itu sudah koma selama beberapa waktu, kayaknya cukup lama. Terus dia bangun dari komanya, dan setelah dia bangun dari komanya, dia itu merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya, adiknya, orang tuanya, dan sahabat kecilnya itu kayak mereka itu menunjukkan sikap yang berbeda dan membuat si Venus ini bingung. Karena kayak pertama dari orang tuanya ini jadi kayak semacam overprotective ke dia. Terus adiknya yang selama ini dia tahu itu ceriwis dan ceria dan tak banyak tahu segala hal yang dia nggak tahu, tiba-tiba ketika si Venus ini terbangun dari komanya, adiknya ini jadi kayak semacam sedikit pendiam dan dia itu kayak berusaha untuk menutupi sesuatu. Terus kemudian sahabat kecilnya yang namanya Adam, mereka itu kan sebelum Venus mengalami kecelakaan karena jatuh ke sumur itu, terus habis itu mengalami koma itu, mereka sebenarnya kayak baik-baik aja, mereka sering bermain bersama. Terus entah kenapa setelah Venus bangun dari komanya itu, si Adam ini nggak pernah lagi datang ke rumah Venus untuk mengunjungi Venus. Dan ternyata dia akhirnya tahu bahwa si Adam ini pada akhirnya dia itu dihajar habis-habisan oleh ayahnya karena dia itu disalahkan atas kecelakaan yang dialami oleh Venus. Jadi seperti itu, orang-orang di sekitarnya itu kayak misterius gitu loh. Terus dia itu jadi semacam mencurigai banyak orang karena memang rasanya kayak apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya gitu. Terus ternyata dia itu juga mengalami amnesia yang bagiku amnesianya cukup aneh, karena amnesianya itu dia masih mengingat dirinya itu siapa, sekolahnya di mana, teman-temannya bagaimana, tapi kayak ada kekacauan memori yang dia alami. Seperti dia itu tidak pernah ingat bahwa ibunya itu sebenarnya adalah pekerja kantoran. Yang dia ingat ibunya itu adalah ibu rumah tangga. Terus habis itu dia itu juga tidak bisa mengingat apa yang pernah dia lakukan bersama dengan sepupunya yang namanya Giga. Padahal mereka itu sering bermain bersama, tapi ketika dia bangun, Giga itu jadi kayak misterius gitu loh, kayak kayak ada hal yang pernah mereka lakukan tapi si Venus ini lupa, tapi Giga ini nggak mau menjelaskan apa gitu. Terus habis itu dia itu juga mencurigai adiknya, yang dia rasa adiknya itu sudah merebut Adam dari dirinya. Terus dia itu juga lupa sama cerita yang pernah dia tuturkan ke adiknya, bahwa di dekat rumahnya itu ada semacam ular jadi-jadian yang menunggu rawa yang ada di kebun rumahnya. Terus ya kayak gitu, dia itu kayak amnesia, tapi amnesianya itu kacau gitu loh. Bukan amnesia lupa akan beberapa waktu, tapi dia itu amnesia lupa akan beberapa hal dalam hidupnya. Terus habis itu kupikir pada awalnya ketika ini adalah ceritanya dituturkan dari POV-nya Venus, kupikir mungkin memang ada orang yang berusaha untuk mencelakai dia seperti itu. Terus kupikir bahwa memang orang-orang di sekitar Venus ini jahat ke dia atau menutupi sesuatu dari dia. Cuman ketika aku mulai baca lagi dan masuk ke POV dari Adam, ternyata aku malah merasa bahwa sebenarnya yang salah itu Venus gitu loh. You know what I mean? Kayak di awal itu aku menduga bahwa yang salah Adam, tapi kalau berdasarkan POV Adam, aku ngerasa bahwa memang kecelakaan itu memang direncanakan oleh Venus sendiri. Atau mungkin kalau bukan Venus sendiri yang merencanakan, ada satu orang yang dekat sama Venus yang memang dia itu berusaha untuk mencelakai Venus. Sedangkan untuk Adam sendiri, ternyata dari POV-nya Adam, dia itu merasa bahwa Venus ini semacam terobsesi pada dirinya. Sedangkan kalau dari POV-nya Venus dan Adam itu adalah memang teman kecil yang baik-baik aja. Memang mungkin si Venus ini suka sama Adam, tapi
tapi gimana ya, tapi nggak sampai separah itu loh, nggak sampai si Venus ini ngejar-ngejar Adam. Cuman dari POV-nya Adam, dia itu jadi menggambarkan bahwa Venus ini berusaha untuk ngejar-ngejar dia, entah secara physically atau mungkin lewat medsos. Terus dia itu juga melihat bahwa keluarganya Venus ini memang keluarga yang aneh, karena dia melihat bahwa keluarga dari Venus ini lebih menyayangi Venus daripada adiknya Luna. Dan si Luna ini entah kenapa dia itu diperlakukan seperti pembantu atau mungkin semacam semacam bawahan dari Venus gitu loh. Bahkan orang tuanya sendiri itu, orang tua dari Venus dan Luna ini memperlakukan Luna itu sebagai pembantu pribadi dari Venus. Itu berdasarkan POV dari Adam. Jadi aku masih bingung sebenarnya apa yang terjadi di novel ini, dan itu begitu misterius. Kayak misterius, siapa sebenarnya yang salah, terus apa yang sebenarnya terjadi, sebenarnya memori dari Venus ini yang benar dan yang salah itu yang mana, kayak gitu. Terus juga misteriusnya lagi, sepertinya di sini ada semacam makhluk makhluk jadi-jadian, semacam ular, yang ular itu kayak semacam ular siluman. Jadi apakah ini di sini ini benar ada ular siluman, ataukah ular siluman itu hanya bayangan dari orang-orang yang ada di situ, terutama Venus, karena ceritanya Venus gitu loh yang awalnya menceritakan kisah tentang ular siluman ini. Terus juga karakter Giga atau sepupu dari Venus itu sangat misterius, karena rasanya dia itu kayak menyimpan dia itu sangat pendiam. Selain sangat pendiam, dia itu kayak menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri. Apakah memang yang jahat itu dia gitu loh? Apakah memang yang merencanakan kecelakaan Venus itu dia? Kayak gitu. Jadi di sini itu seluruh tokohnya, termasuk orang tuanya, termasuk adiknya Venus, temannya Venus yang namanya Adam, sepupunya Venus yang namanya Giga, bahkan ibunya Giga yang namanya pokoknya tantenya Venus itu kayak penuh dengan misteri dan perilaku aneh yang masih belum bisa aku jelaskan. Sejauh ini seperti itu, dan ini benar-benar aku benar-benar kayak semalam itu pengen melanjutin lagi ceritanya, karena aku benar-benar pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama diri Venus, dan sebenarnya sama orang-orang ini seperti apa, hubungan orang-orang ini seperti apa gitu. Cuman karena udah terlalu malam dan aku ngantuk, akhirnya aku tutup aja. Jadi setelah aku buat video ini, aku bakalan lanjutin lagi. Jadi kayaknya untuk novel yang judulnya Ephemera ini bakalan aku selesaikan segera, karena bener-bener aku kayak gak bisa lepas gitu loh sama novel ini. Aku bener-bener penasaran, bener-bener greget banget pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kalau dilihat dari covernya, novel Ephemera dari Akai Gita ini akan terlihat seperti novel fantasi, karena di situ digambarkan ada seorang gadis yang rambutnya warnanya pink dengan kostum seperti gadis-gadis petualang dan pejuang. Terus dia itu sedang ada di atas sebuah pohon yang dahan pohonnya itu gede, berwarna hijau dan melingkar-lingkar. Terus di atasnya juga ada seekor ular yang sedang mengintai. Jadi ketika aku meminjam novel ini, pada awalnya aku bakalan membaca sebuah novel fantasi remaja. Dan kayaknya dugaan ini bukan cuma aku doang. Kayaknya sebagian besar orang yang melihat cover ini akan berpikiran sama sepertiku, karena memang sefantasi itu covernya. Cuman ternyata setelah aku membaca novelnya, genrenya itu lebih seperti misteri thriller, yang menceritakan kisah seorang gadis yang namanya Venus, yang dia itu mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dia itu koma. Dan ketika dia bangun dari komanya, dia merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang tua, adik perempuannya, terus sahabat kecilnya, sepupunya, sampai tantenya itu kayak bersikap aneh kepada dirinya, dan mereka itu seperti menyimpan rahasia dari Venus. Pada awalnya Venus berpikiran seperti itu, dan ketika awal kan yang muncul memang POV dari Venus. Dan ketika aku membaca awal cerita dan dari POV-nya Venus, aku bener-bener bingung sama orang-orang di sekitar itu. Kayak bener-bener, karena kita membaca dari POV-nya Venus, aku diajak untuk berpikiran negatif thinking ke setiap orang, karena kayak semua orang itu jadi begitu mencurigakan dan begitu membingungkan, dan aku jadi nggak tahu apa sebenarnya yang
sudah terjadi ke diri Venus yang membuat dia itu yang membuat dirinya itu kecelakaan. Memang ada memori, tapi memorinya ini tidak bisa dipercaya karena ternyata Venus ini mengalami semacam amnesia. Tapi amnesianya itu seperti amnesia yang acak gitu loh. Aduh kan. Amnesianya itu nggak jelas, yang dia lupakan itu hanya part-part kecil dari kehidupannya, tapi part-part kecil dari kehidupannya itu cukup penting untuk cerita ini. Seperti dia itu melupakan bahwa ibunya adalah seorang pekerja kantoran, yang dia ingat ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Itu kayak aneh gitu loh menurutku, amnesia yang seperti itu kayak aneh. Yang aku tahu pada umumnya orang amnesia itu adalah orang yang kalau nggak amnesia total, dia akan amnesia sebagian. Dan kalaupun amnesia sebagian itu bukan melupakan kayak bagian kecil dari hidup kayak gitu. Mungkin ada sela waktu yang dia lupakan, tapi kalau melupakan bahwa ibunya adalah pekerja kantoran, pokoknya ini ceritanya aneh. Mungkin karena memang kecelakaannya kan bagian yang paling parah adalah kepalanya, jadi mungkin memang ada kekacauan gitu loh di memori otaknya. Terus selain dia melupakan bahwa ibunya adalah seorang pekerja kantoran, dia melupakan bahwa dia pernah menceritakan sesuatu kepada adiknya tentang seekor ular yang menjaga pekarangan rumahnya. Dan ular ini adalah ular yang sudah hidup lama, bahkan sejak masa kakeknya hidup. Terus dia juga lupa bagaimana hubungannya dengan sahabat kecilnya yang namanya Adam. Yang terakhir kali itu sebenarnya hubungannya itu tidak terlalu baik. Tapi dalam memori otak Venus, dia itu merasa bahwa sebelum dia mengalami kecelakaan, hubungannya dengan Adam itu baik. Bahkan dia itu seakan dia itu jatuh cinta gitu ke Adam. Meskipun Adam itu tidak menyatakan cinta juga, tapi dia merasa bahwa Adam itu dekat dengan dirinya dan tidak ada masalah. Tapi ternyata setelah membaca semakin ke belakang, dia itu semakin meragukan apa yang sebenarnya dia ingat. Karena memang kayak kacau gitu loh. Jadi ketika membaca POV dari Venus, kan di novel ini ada beberapa POV. Ketika membaca awalnya POV dari Venus, aku itu yang membaca jadi ikutan bingung. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih yang sebenarnya orang-orang tutupi dari dirinya? Seperti itu. Dan aku awalnya berpikiran bahwa Venus ini adalah seorang korban dari kejahatan dari orang-orang di sekitarnya. Dan aku juga nggak tahu siapa sebenarnya yang jahat sama dia, karena kan memang aku baru membaca awal cerita dan itu baru dari POV-nya Venus. Dan kemudian semakin ke belakang ada beberapa POV lainnya. Awalnya kupikir POV-nya hanya akan jadi Adam dan Venus, tapi ternyata ada POV juga dari adik perempuan dari Venus yang namanya Luna. Dan juga ada POV lainnya dari seorang teman dekat Adam yang namanya Herman. Dan sebenarnya pada awalnya aku agak heran sih kenapa ada POV dari Herman, karena yang jadi tokoh utama dari novel ini adalah Venus, Adam, sama Luna. Dan kalaupun ada POV lainnya, mungkin adalah Giga yang sepupunya Venus, karena mereka berempat ini adalah teman sepermainan dan mereka ini yang sering bersama. Ceritanya pada awalnya kalau dari POV-nya Venus seperti itu. Tapi ternyata POV dari Giga nggak ada, malah ada POV dari Herman. Cuman pada akhirnya aku paham kenapa ada POV dari Herman, dan itu bakalan aku bahas nanti di belakang kalau nggak lupa. Jadi kalau di awal ketika POV dari Venus, aku menduganya Venus ini punya dia itu mengetahui sesuatu yang perlu dirahasiakan kayak gitu, mengetahui suatu rahasia dari orang lain yang berusaha untuk mencelakai dirinya, dan dia adalah korban pada awalnya. Tapi setelah aku membaca POV lainnya dari Adam, dari Luna, itu aku semakin goyah gitu loh dugaanku bahwa Venus ini adalah korban. Jadi kayak aku semakin ragu bahwa Venus ini beneran korban, karena ternyata kalau berdasarkan POV lain, hampir setiap tokoh, termasuk Venus, tidak ada tokoh yang benar-benar baik. Jadi hampir semua tokoh di novel ini, mereka itu punya rahasianya masing-masing. Mereka itu berbohong masing-masing ke orang lain agar mereka itu bisa diterima. Kayak mungkin orang ini sebenarnya melakukan sebuah kejahatan ke A misalnya,
tapi dia bercerita ke B bahwa dia adalah korban dari A. Dan kalau si A ini bercerita ke C kan ya, kalau dia bercerita ke C, sebenarnya A ini adalah korban dari B, dan C ini pada akhirnya harus memilih siapa orang yang paling dia percayai, seperti itu. Jadi semua orang di sini punya punya andil besar dalam kecelakaan Venus, dan ya kayak gitu. Dan pada akhirnya aku sendiri juga tidak terlalu percaya bahwa Venus ini benar-benar adalah korban, karena cerita ini, karena kan ceritanya begitu ribet dan semua orang ini kayak punya rahasianya masing-masing yang perlu diungkapkan. Akhirnya aku membaca ini, menurutku lumayan cepet, 2 hari aku selesai, karena aku begitu greget gitu loh, pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, sebenarnya siapa sih yang bohong, sebenarnya siapa sih yang jahat, sebenarnya siapa sih yang korban dalam cerita ini. Dan itu aku bener-bener mengasihkan itu, membuatku penasaran itu, sampai pada akhirnya aku kayak ngebut untuk membaca ceritanya biar aku segera tahu apa yang sebenarnya terjadi dan konklusi dari cerita ini seperti apa. Seperti itu. Untuk sebagian ceritanya seperti itu. Cuman ternyata di bagian akhir memang ada pengungkapan siapa sebenarnya yang menyebabkan Venus ini mengalami kecelakaan. Memang diungkapkan di novel ini, cuman kayak pengungkapannya itu belum terlalu jelas gitu loh. Aku juga tidak terlalu yakin dan tidak terlalu gamblang kalau sebenarnya orang inilah penjahat satu-satunya, atau mungkin pelaku sebenarnya. Jadi kayak masih abu-abu. Iya, memang orang ini akhirnya ditangkap polisi. Ya, ada orang yang akhirnya ditangkap polisi karena sebuah kasus. Cuman aku juga masih ragu kalau sebenarnya orang ini memang pure penjahatnya, atau mungkin memang pelaku satu-satunya. Dan ini masih agak ganjel. Tapi emang kayaknya thriller kan, misteri thriller kan, memang endingnya tidak benar-benar terbuka gitu loh. Jadi mungkin mungkin memang harus berhenti di situ biar orang-orang yang membaca novel sejenis misteri thriller itu kayak susah move on dari cerita. Ya, yang itu agak ganjel bagiku di ending. Terus hal lainnya yang membuat aku ganjel bukan karena ending, karena endingnya juga, tapi pengungkapan siapa sebenarnya pelakunya ini juga bagiku cukup ganjel dan cukup konyol, karena pada akhirnya orang-orang yang akhirnya mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku dari kasus ini, atau siapa sebenarnya pelaku kejahatan di novel ini, yang meskipun sebenarnya hampir semuanya juga melakukan kejahatan ya, tapi pelaku yang akhirnya ditangkap oleh polisi, orang-orang yang berandil besar untuk mengungkapkan kasus ini, atau yang mengungkapkan kasus ini adalah anak-anak SD dan SMP. Dan itu bagiku taktik mereka untuk mengungkapkan kasus ini, taktik mereka untuk pada akhirnya mengungkapkan kasus ini dan membunuh ular yang ada di covernya, untuk membunuh ular yang jadi momok besar di novel ini, itu dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil dan dengan taktik layang-layang. Dan itu bagiku sedikit konyol. Setelah novel ini begitu menegangkan, begitu misterius, begitu membuatku pengen tahu endingnya seperti apa, tapi ternyata di bagian endingnya ini cara pengungkapannya terlalu kekanak-kanakan, terlalu konyol, terlalu dipaksakan. Itu menurutku sih. Tapi ya udahlah, ini bagian endingnya dan cara pengungkapan novel inilah yang membuatku penilaianku akan novel ini agak berkurang. Padahal sebelumnya aku bener-bener suka banget sampai hampir ke ending. Cuman ketika bagian ending, ketika sekelompok anak-anak itu mulai muncul dan mereka bergerilya ke rumah keluarga Venus, ketika itu penilaianku pada novel ini akhirnya agak turun seperti itu sih. Terus
Untuk oh ya, yang satu hal lagi yang tadi aku sebutkan di awal, aku kan berpikiran bahwa novel ini kalaupun ditulis berdasarkan POV orang yang berbeda-beda akan jadi 4 POV, yaitu Venus, Adam, Luna, dan Giga. Karena Giga ini adalah orang yang termasuk dalam komplotan dalam teman bermain ini. Kayak mereka itu berempat bersahabat, nggak bisa disebut bersahabat juga sih, cuman kayak yang sering berinteraksi adalah 4 orang ini. Cuman ternyata POV dari Giga itu nggak ada, tapi malah ada POV dari Herman. Jadi ternyata setelah aku membaca novel ini, aku berkesimpulan bahwa Herman ini kenapa ditulis dengan POV yang berbeda atau POV Herman sendiri adalah karena Herman ini bertugas atau berperan sebagai pengamat dari orang-orang ini. Dia itu kayak mengamati Venus, Luna, dan Adam. Kalau untuk Adam sendiri kan ya, kalau Venus dan Luna mereka kan bersaudara dan mereka bersaudara. Kalau untuk Adam ini dia itu berperan di cerita ini, berperan sebagai orang luar yang masuk ke dalam konflik di permasalahan keluarga Luna dan Venus. Kalau Luna dan Venus mereka itu memang bersaudara, tapi ternyata itu mereka saling punya dendam masing-masing. Terus kalau Adam ini seperti orang luar yang dia itu akhirnya mau nggak mau ikut campur dalam masalah Venus dan Luna karena mereka adalah teman bermain bersama. Kalau Herman ini bertugas sebagai pengamat dari kehidupan Adam, Venus, dan Luna. Kayak gitu sih. Jadi aku pada akhirnya nggak heran kenapa ada POV dari Herman. Meskipun pada awalnya ketika muncul nama Herman di situ aku agak heran karena dia itu kayak orang luar banget gitu loh. Tapi ternyata Herman ini adalah seorang pengamat dari cerita ini yang membuat cerita ini jadi lumayan jelas karena ada POV dari Herman yang sebagai orang luar dan pengamat. Jadi seperti itu. Untuk novel ini sebenarnya secara keseluruhan aku suka karena memang novelnya asik banget dan membuat bingung dan membuat penasaran. Hanya saja hal yang membuat aku tidak terlalu suka sama novel ini adalah bagian endingnya atau bagaimana masalah di novel ini dipecahkan oleh anak-anak kecil yang bagiku terlalu konyol untuk aku percayai. Kayak gitu sih menurutku. Untuk 2 novel dari Akai Gita yang aku udah selesai baca yang judulnya The Arson Project sama Ephemera, sebenarnya aku bingung memilih mana yang lebih aku suka karena bagiku keduanya ini sama-sama menarik, sama-sama page turner, sama-sama worth it untuk kalian pinjam dan kalian baca dari Ipusnas. Cuman kalau untuk memilih mungkin tergantung selera kalian masing-masing sih. Kalau kalian lebih suka sama cerita novel remaja tentang cinta-cintaan, tentang kehidupan mereka bersama dengan teman-teman dan keluarga, mungkin kalian akan lebih suka sama novel yang judulnya The Arson Project. Tapi kalau kalian lebih suka sama novel yang genrenya thriller, yang misterius, yang membuat kalian itu penasaran, yang membuat kalian itu kayak berusaha untuk menjadi detektif untuk mencari siapa sebenarnya pelaku kejahatan dari suatu kasus, kalian mungkin akan lebih memilih Ephemera. Jadi tergantung selera kalian masing-masing untuk memilih kedua novel ini. Jadi sekian review 2 novel dari Akai Gita dariku. Semoga kalian tertarik untuk membaca. See you next time. Goodbye.